Hey guys, balik lagi bareng gue Brian Solid. Di video kali ini kita bakal sama-sama mencari gimbal atau stabilizer terbaik buat iPhone. Dan biar lebih seru, kali ini gue udah siapin 3 gimbal dari merek yang berbeda. Ada Insta360 Flow, DJI Osmo Mobile 6, dan Zhiyun Smooth 5S. Zhiyun atau Zhiyun, kita sebut aja Zhiyun untuk video kali ini. Nah, gue akan share ke teman-teman apa aja plus minus dari masing-masing gimbal ini, supaya kalian bisa tahu kira-kira gimbal yang mana yang cocok buat kalian. So, buat teman-teman yang mau upgrade kualitas video supaya lebih stabil, kalian harus tahu 3 gimbal ini. Oke, pertama-tama kita ke desain dan form factor dari setiap gimbal ini dulu. Kalau dilihat sekilas, yang menurut gue desainnya agak beda sendiri itu adalah Zhiyun Smooth 5S. Karena desainnya kelihatan paling mirip kayak gimbal profesional, seperti misalnya DJI RS3 yang gue pakai buat kamera full frame, dari bentuknya, terus juga banyak tombol-tombolnya. Kalau DJI Osmo Mobile 6, ini desainnya yang paling simple, sedangkan kalau Insta360 Flow desainnya ada yang unik nih, karena ada bagian yang transparan kayak gini. Jadi bisa lihat beberapa komponen yang ada di dalam Insta360 Flow. Terus kalau teman-teman cek di website Insta360, kalian juga bisa customize insert atau background di area transparannya Insta360 Flow, sesuai dengan selera kalian. Jadi keren banget sih, setiap Insta360 bisa punya desain yang berbeda-beda. Nah, kalau soal berat dari ketiga gimbal ini, jelas kelihatan yang Zhiyun Smooth 5S yang paling berat, yaitu 625 gram. Dan yang paling berat kedua, mungkin kelihatannya yang DJI lebih berat karena ukurannya tampak lebih besar. Tapi sebenarnya yang DJI Osmo Mobile 6 itu yang paling ringan. Beratnya 305 gram ditambah 25 gram lagi buat magnetic phone clamp atau tempat tempelin iPhone kalian. Sedangkan Insta360 itu beratnya 369 gram ditambah 32 gram lagi buat magnetic phone clamp. Selain itu untuk DJI Osmo Mobile 6 dan Insta360 Flow, dua-duanya bisa dilipat kayak gini. Jadi travel friendly banget, gampang dibawa kemana-mana, nggak makan banyak tempat. Terutama Insta360 Flow sih yang kalau dilipat jadi kecil banget. Kurang lebih ukurannya jadi mirip kayak iPhone 15 Pro Max kalau udah dilipat. Sedangkan Zhiyun Smooth 5S ini satu-satunya gimbal yang nggak bisa dilipat di antara ketiga gimbal ini, jadi mungkin bisa agak kurang praktis kalau dibawa jalan-jalan. Tapi untungnya ketiga gimbal ini ada locknya juga, terutama penting buat Zhiyun Smooth 5S karena ukurannya paling besar, jadi biar nggak goyang-goyang pas dibawa, bisa kalian kunci seperti ini. Nah, DJI Osmo Mobile 6 dan juga Insta360 Flow ini punya kesamaan lainnya, yaitu bisa di-extend seperti ini. Dan dua-duanya bisa kalian extend kurang lebih sekitar 215 mm. Yang DJI kelihatan lebih tinggi pas kalian extend karena dari ukuran gripnya juga lebih besar. Sedangkan untuk Zhiyun Smooth 5S ini nggak bisa kalian extend karena bentuknya udah fix begitu aja. Lalu untuk kaki tripodnya, DJI Osmo Mobile 6 dan Zhiyun Smooth 5S ada tripod tersendiri yang terpisah dari body gimbalnya. Sedangkan Insta360 Flow ini tripodnya udah ada built-in. Jadi kalau lagi mau taruh gimbal, tinggal dikeluarin aja kakinya dari bagian bawah seperti ini. Tapi menurut gue di antara ketiga tripod ini yang kaki tripodnya paling kokoh itu adalah Zhiyun Smooth 5S. Sedangkan yang Insta360 itu justru menurut gue yang paling ringkih. Mungkin karena yang paling tipis kali ya. Kalau DJI atau Zhiyun itu kaki tripodnya lebih tebal. Tapi bagusnya dari ketiga gimbal ini, masing-masing punya ukuran lubang baut yang universal. Jadi bisa kalian taruh juga di tripod lain yang lebih kokoh atau lebih tinggi. Nah, untuk cara pasang ini juga penting banget dari sebuah gimbal. Karena untuk sebuah gimbal HP itu pasti kita pengen yang cara pasangnya sepraktis mungkin, yang paling gampang. Dan dari yang gue coba, Insta360 Flow dan DJI Osmo Mobile 6 ini sama-sama gampang banget cara settingnya. Tinggal pasang iPhone kalian ke magnetic clamp, terus tempel ke gimbal, dan tinggal nyalain gimbalnya aja deh. Nanti bisa langsung kalian pakai. Sedangkan yang Zhiyun Smooth 5S ini lebih ribet cara pasangnya. Karena kalian harus setting dulu sebelum dinyalain. Jadi teman-teman harus seimbangin setiap aksisnya seperti pakai gimbal profesional gitulah. Karena kalau kalian pasangnya nggak bener, nanti pas dinyalain HP-nya bisa miring atau bahkan error karena nggak seimbang. Mirip kayak di gimbal profesional sih, contohnya DJI RS3 ini yang juga harus kalian setting dulu sebelum dipakai. Dan di Zhiyun Smooth 5S juga sistemnya sama. Jadi mungkin bisa agak kurang praktis kalau lagi butuh cepet. Untuk maksimum payload atau berat maksimal yang bisa diangkat dari ketiga gimbal ini adalah 290 gram untuk DJI Osmo Mobile 6 dan 300 gram untuk Insta360 Flow dan Zhiyun Smooth 5S. Jadi kecil-kecil gini ternyata Insta360 Flow sama kuatnya loh dengan Zhiyun Smooth 5S. Bisa angkat beban sampai 300 gram. Gue udah coba pakai iPhone 15 Pro Max ditambah case untuk ketiga gimbal ini. Dan semuanya bisa dipakai dengan lancar, nggak ada masalah. Nah, kalau untuk kenyamanan, pas pakai ketiga gimbal ini, menurut gue yang paling nyaman adalah Zhiyun Smooth 5S. Karena selain ukuran gripnya lebih besar, beratnya juga ngaruh.
Kalau gimbal itu terlalu ringan, menurut gua agak tricky sih. Karena walaupun mungkin nggak bikin cepet pegel, tapi ya lumayan tricky atau lebih susah buat dapetin stabil yang pas. Karena tangan kita sendiri pun juga udah ada movementnya. Jadi dengan adanya berat, itu bisa mengurangi movement atau shaky tangan kita sendiri. Itu plus minusnya dari gimbal yang lebih berat lah. Bisa kalian angkat dengan lebih mantep, tapi ya bisa bikin pegel juga. Oh ya, Zhiyun Smooth 5S juga ada built-in fill light atau ada lampunya. Jadi kalau di tempat low light kalian tetap bisa buat video, misalnya buat vlog dan sebagainya. Lampunya bisa kalian atur juga kecerahannya, dan kalau nyala maksimum itu lumayan terang juga loh. Nah sekarang kita lanjut ke bagian tombol-tombolnya. Untuk Zhiyun Smooth 5S, tombol-tombolnya kelihatan yang paling banyak karena secara fungsi juga ada banyak. Apalagi ditambah ada tombol buat atur lampunya, jadi ya lebih banyak. Tapi antara Zhiyun dan Osmo Mobile, komposisi tombolnya mirip. Ada tombol shutter atau record video, terus ada joysticknya, dan ada fokus atau zoom wheel di bagian samping yang akan kita bahas nanti. Sedangkan di Insta360 Flow, ini penempatan dan cara pakai tombol-tombolnya juga berbeda nih. Jadi di Insta360, ini tombol-tombolnya lebih simple. Kalau mau ganti mode, kalian bisa swipe di touch panel atau area lingkaran yang warna hitam seperti ini. Jadi kalian tinggal swipe searah jarum jam kalau mau ganti mode selanjutnya, dan swipe perlawanan arah jarum jam buat kembali ke mode sebelumnya. Terus di belakangnya juga ada zoom wheel, tapi nggak ada focus wheel buat atur fokus secara manual, seperti yang ada di DJI Osmo Mobile atau Zhiyun Smooth 5S. Tapi overall menurut gua ketiga gimbal ini cara pakainya gampang banget, tinggal dibiasain aja mau pakai cara swipe seperti di Insta360 atau menggunakan tombol seperti biasa. Nah, gue juga notice satu hal di bagian layar dari setiap gimbal ini, terutama kalau kalian pakai gimbalnya di outdoor siang hari. Gimbal DJI Osmo Mobile 6 dan Zhiyun Smooth 5S ini layarnya susah banget buat dilihat. Kalau yang DJI Osmo Mobile 6 layarnya masih agak kelihatan sedikit indikatornya lagi menunjukkan mode apa di siang hari. Sedangkan yang Zhiyun Smooth ini benar-benar nggak kelihatan apa-apa karena layarnya kecil dan nggak terlalu terang. Jadi kalau lagi siang hari, kalian harus sambil tutup layar Zhiyunnya supaya bisa kelihatan ini layarnya lagi menunjukkan mode apa. Sedangkan Insta360 ini lebih bisa dipakai di berbagai situasi karena menggunakan indikator LED seperti ini. Jadi kalau siang hari pun masih kelihatan jelas, nggak ada masalah. Untuk mode syuting, ketiga gimbal ini bisa dibilang punya mode yang mirip, masing-masing punya mode esensial, seperti follow, FPV, terus ada yang bisa pakai tombol trigger buat menggunakan mode lock di setiap aksis. Tapi di Insta360 ada satu mode yang berbeda karena ada mode auto, yang menurut gue ini juga bagus. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak gitu ngerti cara pakai gimbal, kalian tinggal pakai mode auto aja. Gue juga udah tes mode autonya dan berfungsi dengan baik, jadi nggak usah ribet ganti-ganti mode. Nah, kalau ditanya di antara ketiga gimbal ini mana yang paling stabil, menurut gue jawabannya dari yang gue coba 11-12 sih. Karena iPhone sendiri juga udah punya sistem stabilisasi yang bagus. Dan tiga gimbal ini juga sama-sama punya stabilisasi 3 aksis. Jadi hasilnya mirip-mirip. Susah buat bilang siapa yang lebih stabil secara signifikan. Gue udah coba tes sambil jalan, lari. Tapi pas gue lihat hasilnya, itu susah banget buat lihat ada perbedaan yang signifikan karena kurang lebih mirip. Tapi seperti yang tadi gue sempat mention juga, menurut gue yang Zhiyun Smooth 5S ini lebih cocok buat dipakai untuk video yang banyak movementnya. Karena lebih berat juga gimbalnya, jadi bisa membantu supaya lebih stabil. Kalau DJI atau Insta360, gimbalnya menurut gue ringan banget. Tapi secara hasil ya, seperti yang teman-teman lihat, nggak beda jauh. Sama-sama udah stabil semua kok. Nah, yang menurut gue penting banget buat kalian tahu adalah fitur tracking. Jadi ketiga gimbal ini bisa tracking objek yang bergerak seperti ini. Dan yang gue notice adalah untuk Insta360 dan DJI Osmo Mobile, trackingnya bagus banget. Dan walaupun ada objek yang menghalangi pas lagi tracking, nanti trackingnya bisa dilanjutin lagi. Yang menurut gue ini fitur yang bagus banget. Sedangkan untuk Zhiyun Smooth 5S, gue udah coba berkali-kali dan hasilnya sama. Trackingnya nggak sebagus DJI atau Insta360. Di momen tertentu fokus trackingnya bisa stop sendiri dan kameranya nggak ikutin gerakan objeknya lagi. Gue udah tes kasih kesempatan beberapa kali buat Zhiyun Smooth 5S, jadi gue udah coba berkali-kali dan ternyata hasilnya sama aja. Jadi pas awal itu trackingnya lancar, terus tiba-tiba secara random trackingnya berhenti, udah nggak ngikutin objek lagi. Oke, kalau ngomongin soal gimbal untuk smartphone, kita juga harus bahas dari segi integrasi dengan aplikasi. Jadi setiap gimbal ini ada aplikasinya tersendiri. Insta360 ada aplikasinya juga namanya Insta360. Kalau DJI ada DJI Mimo. Dan Zhiyun ada ZY Cami dan StackCam. Di setiap aplikasi ini ada ekstra fiturnya. Contohnya di aplikasi DJI Mimo bisa buat manual focus atau zoom in zoom out dengan side wheel di samping gimbal. Terus di aplikasi lain, misalnya Insta360, ada ekstra fitur 360 juga. Jadi bisa ambil foto panorama 360 derajat, yang menurut gue ini keren banget. Nah, untuk fitur-fitur seperti time lapse dan sebagainya, itu rata-rata mirip lah di ketiga aplikasi ini.
Tapi yang gue kurang suka dari ketiga aplikasi ini adalah aplikasinya Zhiyun. Karena fitur-fiturnya terpecah ke dalam dua aplikasi, ZyWakeMe atau StackCam. Dan ini menurut gue bikin membingungkan banget sih. Let's say kalian mau manual fokus atau pakai side wheel di Zhiyun Smooth 5S, kalian nggak bisa pakai aplikasi ZyWakeMe karena fiturnya nggak ada di situ, tapi harus dari StackCam. Dan ini nggak cuma fitur side wheel aja, tapi ada beberapa fitur lainnya juga terpecah gitu. Ada yang di aplikasi ZyWakeMe, ada yang di StackCam. Nggak tahu kenapa fitur-fiturnya terpecah kayak gini, padahal aplikasi yang all-in-one itu penting banget loh. Karena bayangin aja kalau misalnya kalian lagi buat suatu video, terus mau pakai suatu fitur, kalian harus ingat-ingat lagi nih, ini fiturnya ada di aplikasi ZyWakeMe atau StackCam. Padahal kan kalau semuanya ada di satu aplikasi yang sama, itu bakal gampang banget, jauh lebih memudahkan. Nah, kalau soal baterai, DJI Osmo Mobile 6 baterainya paling kecil, cuma bisa digunakan sekitar 6 jam. Kalau Insta360 bisa up to 12 jam. Sedangkan Zhiyun Smooth 5S karena ukurannya paling besar, baterainya juga paling besar, up to 24 jam. Jadi bisa dipakai seharian. Dan untuk Zhiyun ataupun Insta360, ini dua-duanya bisa jadi power bank buat iPhone, karena bisa buat ngecas juga. Sedangkan untuk DJI Osmo Mobile 6, kalian nggak bisa pakai buat charging. Kalau dari segi harga, kurang lebih ketiga gimbal ini berada di range harga yang sama, yaitu sekitar 2,1 juta rupiah sampai 2,3 atau 2,4 jutaan. Kalau ditanya yang mana yang bagus atau yang worth it di antara ketiga gimbal ini, itu menurut gua tergantung bagusnya itu diukur dari mana. Kalau misalnya diukur dari seberapa stabil, tiga-tiganya bagus kok, nggak ada yang kurang stabilisasinya. Tapi kalau dilihat dari segi praktis, fitur, tracking, menurut gue Insta360 Flow pilihan yang paling oke sih. Karena baterainya cukup besar, terus trackingnya bagus, dan fiturnya juga banyak. Kalau DJI Osmo Mobile 6 itu sebenarnya secara fitur juga bagus banget. Tapi karena baterainya paling kecil, terus juga maksimum bisa ngangkatnya yang paling kecil, jadi menurut gue mending Insta360 aja. Kalau Zhiyun Smooth 5S, ini menurut gue lebih ke kokoh, baterainya lebih besar, terus ada lampunya, cuma memang agak kurang praktis cara pakainya. Dan aplikasinya juga agak kurang oke menurut gue. So, itu dia review 3 gimbal iPhone dari merek yang berbeda-beda. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Kira-kira dari ketiga gimbal ini, yang mana yang paling cocok sama kebutuhan kalian? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini. Dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!